sejak berdirinya Indonesia, makanya kemudian kita buat proporsional. Kami Golkar sebetulnya satu-satunya partai politik yang punya pengalaman menang dengan sistem proporsional tertutup. Ya, ini kemunduran demokrasi kita. Sangat mungkin terjadi oligarki di dalam partai. Dan waktunya nggak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, tokoh nasional, anak Sumatera Utara, anak Medan, Tombus nama Retu ini. Satu-satunya orang Medan yang menjadi aspirasi. Banyak tokoh di Sumatera Utara atau berawal dari Sumatera Utara, minim muncul salah satu tokoh muda yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Sumatera Utara dan warga Kota Medan. Beliau adalah Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ya. Selamat malam ini, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bang, teringatnya ini banyak ini bertanya ini. Tanjung ini ada kaitannya dengan Akbar Tanjung? Iya. Mirip-mirip ini, Bang. Mulai dari karirnya, aktivitas organisasinya, partai politiknya. Jangan-jangan ini terahnya Akbar Tanjung ini kan? Ya, saya punya hubungan keluarga sama namanya Om Akbar Tanjung ya. Dan memang alhamdulillah saya diberi kesempatan pada saat keluar dari Medan, kuliah di Bandung, kemudian jadi aktivis, masuk di HMI. Terus kemudian pernah jadi pimpinan juga di PBHMI, pernah jadi ketua umum KNPI, jadi agak-agak mirip memang ya, tempat Om Akbar itu juga berkembang gitu, mulai dari aktivis mahasiswa sampai kepemudaan dan sampai pada akhirnya sama-sama ikut di Golkar. Nah, itu juga karena ayah saya dan umi saya juga di Sumatera Utara ini memang dari awal aktivis HMI juga di Golkar juga gitu. Berarti jejak rekam Bang Akbar Tanjung inspirasi juga sama Bang gini. Ya, saya kenal dari kecil ya sama Om Akbar itu, terus kemudian ya mungkin ya Allah yang mengatur jalannya ya sampai akhirnya saya jumpa, terus kemudian ikut lama sama belajar dengan beliau. Jadi interaksinya memang udah lama, Bang ya? Udah lama. Saya ikut mendirikan Akbar Tanjung Institute. Jadi setelah Munas Golkar tahun 2004, beliau tidak terpilih lagi jadi ketua umum. Beliau memutuskan punya lembaga yang beraktivitas untuk misi kebangsaan dan kenegaraan melalui sekolah politik. Terus kemudian ada exercise wacana-wacana kajian-kajian politik gitu. Itu namanya Akbar Tanjung Institute. Nah, saya ikut mendirikan itu dan salah satu direktur di situ bersama beliau. Akbar Tanjung Institute itu menggali pemikiran-pemikiran beliau tentang bangsa ini. Ya, dan juga ya ikut berpartisipasi lah terhadap perkembangan situasi dengan pandangan-pandangan politik dari institut ini untuk kepentingan bangsa. Masa kecilnya di mana, Bang? Di Medan atau di? Saya asli anak Medan. Asli anak Medan. Saya lahir besar di Medan, ya. Sekolah TK, SD, SMA di Medan. Di Medan. Di Medan. Berarti memang filosofi biar kambing di kampung sendiri agar banteng di perantauan. Oke, Bang, ini lagi marak diskusi atau isu tentang baru-baru aja nih, ya, tentang putusan pengadilan yang memutuskan agar ada penetapan atau penundaan pemilu. Tapi ini nggak kita bahas, ya kan? Tapi coba kita kaitkan, kok ada rentetan ini. Rentetan mulai dari sekarang keputusan tunda pemilu, terus kemudian 3 periode, kemarin juga ada isu tentang
apa namanya pro dan kontra tentang sistem pemilu proporsional atau terbuka, dan yang punya inisiatif mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik itu Pak Erlangga, ya, mengumpulkan para ketua-ketua partai dan juga publik khususnya Sumatera Utara ini melihat, kemudian abang juga mengambil inisiasi, ada pertemuan dengan para pimpinan-pimpinan partai politik untuk melakukan diskusi yang dipublish itu ada penolakan terhadap atau semacam peringatan kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan untuk mengganti sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Tapi sebelum ke sana bisa dijelaskan, ini masih di elit sudah paham, tapi di masyarakat ini apa ini sistem pemilu proporsional itu apa, sistem pemilu proporsional tertutup itu apa itu? Iya, sebetulnya kalau kita bicara tentang pemilu itu banyak variabel-variabel yang melatar belakanginya, ya, yang kemudian itu menjadi apa namanya aturan bagian dari regulasi pelaksanaan pemilu itu. Nah, biasanya yang klasik itu ada 5, ya. Pertama itu orang yang sering diributkan soal threshold, ya, ada parliamentary threshold dengan ada presidential threshold. Threshold itu ambang batas, betul. Jadi kalau parliamentary threshold itu diatur sekarang 4%. Partai politik yang punya fraksi duduk di parlemen apabila dia memperoleh perolehan kursinya 4% minimal gitu. Sekarang ada 9 partai. Kemudian presidential threshold itu adalah ambang batas partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presidennya gitu. Itu 20% suara dan 25% kursi perolehan kursi pemilu sebelumnya gitu. Jadi nah yang dipakai yang pemilu 2019 gitu. Kemudian yang ketiga ada district magnitude. District magnitude ini adalah besaran kursi per dapil. Jadi kita nih diatur, kita nih punya berapa dapil. Karena kita kan menganut sistem proporsional, nanti saya jelasin. Sistem proporsional. Sistem proporsional itu adalah dianut oleh negara-negara yang jumlahnya penduduk, terus penyebarannya tidak merata gitu ya. Jadi supaya memang keterwakilannya itu proporsional, keterwakilannya itu pas lah, kalau bilang anak Medan cocok kira-kira begitu ya. Itu harus dibuat sistem proporsional. Nah, maka di dalam distrik itu dibagi daerah pemilihan. Daerah pemilihan ini harus dibatasi. Satu daerah pemilihan berapa minimal, berapa maksimal jumlah anggota DPR yang dipilih. Nah, sekarang jumlahnya 3 sampai 10. Jadi tidak ada dapil di seluruh Indonesia ini untuk DPR RI. Itu kalau kita datang ke TPS nanti jumlah yang mau kita pilih itu di bawah 3 atau di atas 10. Untuk DPR RI. Kalau untuk DPR provinsi kabupaten kota 312. 3 ada yang di bawah 3, tidak ada yang di atas 12. Gitu. Nah, yang keempat adalah apa namanya? Itu tadi sistem pemilu. Ya. Nah, sistem pemilu ini terdiri dari 2. Ada sistem pemilu. Jadi kalau bicara silsilah pemilu itu, ya, itu ada 2 kutub besar. Satu kutub namanya sistem proporsional. Kemudian yang berikutnya adalah sistem majoritarian atau distrik. Gitu. Nah, kalau proporsional ini tadi jumlah penduduk ditotalin, dibagi, ya kan, berapa diproporsionalkan dengan penyebaran penduduk. Nah, kalau distrik ini tidak, dia langsung berapa jumlah penduduk dibagi rata semua per wilayah atau daerah pemilihannya. Nah, sehingga nanti akan berbeda. Kalau yang di sini akan memilih misalnya satu dapil, nanti kayak sekarang ada 10 kursi di daerah pemilihan saya, ya. Kalau misalnya ada 9 partai, berarti masyarakat akan memilih 10 orang dari 90. Gitu. Tapi kalau di distrik, dia kalau 10 orang, dia milih 1 cuman. Jadi the winner takes all. Siapa yang menang bertarung 9 partai mewakili satu orang, 10 orang itu satu menang, itu yang duduk.
Ya, keterwakilan distrik. Keterwakilan ya. distrik. Oke. Nah, kemudian dua kutub ini ada varian masing-masing sampai juga menemukan ada silsilah yang ketiga namanya sistem campuran antara proporsional dengan distrik. Jadi ada 3 kalau bicara tentang sistem pemilu. Nah, masing-masing ini pun juga tadi ada variannya. Ini ada sistem proporsional murni, itu yang namanya tertutup. Ya. Ada proporsional terbuka. Nah, terbuka juga bagi-bagi. Ada terbuka dengan nomor urut sekian dan segala macam gitu. Nah, Indonesia sejak berdirinya Indonesia, karena kita ini tadi jumlah penduduknya besar, tingkat penyebarannya tidak merata, terdiri dari pulau-pulau, ada pulau besar, pulau kecil. Jawa sebagian besar penduduknya ada di Jawa 60%, yang lainnya 40%. Kalau kita bagi distrik itu nggak representatif. Nggak adil lah ya. Nggak adil. Bagi Jawa ya. Bagi luar Jawa terutama. Oh, bagi luar Jawa, oke. Nah, makanya kemudian ya tidak adil buat semuanya, tidak adil di Jawa, tidak adil di luar Jawa. Makanya kemudian kita buat proporsional. Nah, tentu jumlah kursi di Jawa akan lebih besar dibandingkan jumlah di luar Jawa. Karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, gitu. Nah, jadi Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang selalu memilih sistem proporsional. Nah, cuman beda-beda. Dulu selama Orde Baru itu sistem proporsional tertutup. Okay. Nah, sistem proporsional tertutup ini adalah pemilih itu akan memilih tanda gambar partai, gitu. Ya. Nah, jadi anggota-anggota DPR itu nanti siapa yang akan duduk itu ditentukan oleh partainya setelah partainya menang atau mendapat kursi berapa. Yang menentukan pimpinan partai ya. Pimpinan partai. Gitu. Nah, jadi kalau nanti kita kampanye kayak dulu lah, kayak Orde Baru itu kan tinggal cuma 3 nama saja, 3 gambar aja. Waktu itu nomor 1-nya B3, nomor 2-nya Golkar, nomor 3-nya PDIP gitu. Nah, kalau misalnya di P3 mendapatkan jatah 2 kursi di Dapil Sumatera Utara misalnya, ya maka 2 orang tuh yang nentuin partainya. Nah, sejak reformasi kita ini berubah, ya kan? Salah satu kritik kita terhadap masa lalu itu kan tidak hanya keterbukaan, ya kan? Reformasi ini kan mengantarkan kita pada sistem yang lebih demokratis. Sistem demokratis itu semua keputusan itu diserahkan ke publik yang memilih langsung presiden, memilih langsung bupati, gubernur, termasuk memilih anggota-anggota DPR. Mereka harus tahu dulu orangnya siapa. Maka kemudian untuk DPR dipilihlah sistem proporsional terbuka. Nah, sistem proporsional terbuka ini adalah partai politik itu harus menyampaikan ke publik bahwa calonnya adalah si A, si B, si C dan segala macam. Nah, rakyat diberi kesempatan, boleh milih partainya, boleh juga dia milih orangnya. Nah, mana orang yang paling banyak dipilih rakyat, itu otomatis langsung jadi anggota DPR. Oh, itu yang menjadi landasan Golkar kenapa sepakat? Itu yang disebut sebagai sistem proporsional terbuka. Nah, kami Golkar sebetulnya satu-satunya partai politik yang punya pengalaman menang dengan sistem proporsional tertutup. Yeah. Karena di zaman Orde Baru 32 tahun kami menang dengan cara itu. Betul, iya. Ya. Di 2004 pun di awal reformasi, ya kan, sudah masuk era reformasi itu. Kami menang pada saat itu dengan sistem proporsional tertutup. Nah, tetapi kan begini, era ini kan sudah berubah. Ya kan? Masyarakat sudah menikmati hak kedaulatan mereka gitu. Bahwa ketika mereka ingin terlibat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan, ya mereka harus tahu apa dulu nih, barang apa dulu nih yang mau kita pilih, ya kan? Apa ini visi misinya? Siapa nih orang ini? Siapa yang mau diajukan oleh partai ini gitu. Nah, itu sudah kita lakukan dalam beberapa pemilu ke belakang ini. Nah, jadi rasa-rasanya kalau kita kembali, ya kita mundur, setback lagi ke belakang gitu loh. Dan ya ini kemunduran demokrasi kita. Oke, Bang. Tapi begini, Bang Doli, demokrasi ini kan esensinya kan partisipasi publik. Ya. Ya.
partisipasi publik itu kan tergantung dengan situasi dan kondisi sosiologis, secara politik, demografis dan semuanya kan. Oke lah dulu Golkar ada 3 partai sebenarnya dulu kan. Golkar merah, Golkar hijau, intinya Golkar semua sebenarnya. Karena kan setting kan gitu. Nah, ketika selama 32 tahun kemudian masyarakat mulai mengkritisi, terjadi reformasi. Dan sebelum Golkar melakukan itu, sebelumnya juga ketika zaman Soekarno juga tidak beda-beda jauh sebenarnya. Secara sistem politik kan, pemilihan partai baru partai menentukan apa. Tetapi argumen dari orang yang menyatakan bahwasanya proporsional tertutup itu agak layak, yang saya baca di media, yang pertama khususnya kalau kita ambil statement-statement dari PDIP ya, yang sangat getol berhadapan dengan 8 partai ini, terjadi mandek kaderisasi di partai karena akhirnya orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif walaupun dari partai itu betul-betul berdasarkan dalam tanda petik ada transaksi money politik, kemudian di situ dia menegasikan peran partai, seperti itu alasan. Dan situasi sekarang ini rawan. Nah itu ya. Yang kedua, ini yang saya juga belum perlu mempertegas, mendetailkan ke Bang Doli ini. Alasan undang-undang katanya. Undang-undang Dasar 45 yang diamandemen. Jadi terjadi liberalisasi politik. Bagaimana pandangan Golkar khususnya Bang Doli dalam melihat argumen yang sepakat dengan proporsional tertutup dan mencoba mengkritisi proporsional terbuka yang sedang berlangsung ini? Pertama saya mengklarifikasi dulu bahwa di zaman Orde Lama, zaman Pak Karno, itu kan ada pemilu tahun 1951, pemilu pertama. 51 baru 55 ya. Dan sebelum pemilu di era reformasi, itulah pemilu terdemokratis selama ini yang dikenal di Indonesia dan itu diakui dunia. Kenapa disebut sebagai paling demokratis? Karena terbuka. Pada saat itu, ya kan, peserta pemilunya itu bukan hanya partai politik, tapi partai politik bisa ormas, bisa perorangan. Bisa perorangan, betul ya. Gitu loh. Nah, jadi itu yang disebut salah satu paling demokratis itu. Nah, kita sudah mengembalikan itu di era reformasi. Makanya setelah pemilu 55 itu yang paling demokratis itu adalah pemilu 1999 katanya. Kan gitu. Itu pemilu yang berkembang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama Orde Baru sebetulnya ya sistem demokrasi itu juga berjalan ya. Saya sih nggak bisa juga disebut semuanya Golkar hijau, Golkar merah, Golkar tetap kuning gitu ya. Maksud saya partai itu hanya prosedur, pernik-pernik demokrasi. Ketika zaman Orde Baru ini analisis politik orang kan begitu waktunya. Ya artinya dari awal kan tidak seperti itu. Ya. Prosesnya kan cukup panjang ya. Artinya pemerintahan pasca itu berusaha melakukan konsolidasi demokrasi ya. Kalau kita berdebat itu sebenarnya kalau gini, logika yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu sudah benar sebetulnya dalam. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sudah memilih ya, sistem pemerintahnya itu sistem presidensial. Sistem presidensial itu akan kompatibel, akan cocok dengan sistem kepartaian yang multipartai sederhana, tidak ekstrim. Makin banyak partai politiknya, makin itu kemungkinan untuk tidak berjalannya pemerintahan ini tidak efektif itu makin besar. Stabilitas politik terganggu lah ya. Stabilitas politik terbantu gitu loh. Nah makanya sekarang ini kan kita sedang mengarah gitu. Cuman bedanya dulu dilakukan dengan power. Nah sekarang setelah reformasi 24 tahun, 23, 25 tahun ini sudah terjadi konsolidasi secara alamiah sebetulnya. Jadi harusnya partai politik ini makin terseleksi gitu ya. Makanya makin lama makin kecil. Artinya transisi demokratis ini menurut Bang Doli ini sudah on the track lah ya? Ya harusnya begitu. Ya makin ke depan ini sebetulnya kalau kita tetap memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan kita, itu harus didukung oleh sistem multipartai yang sederhana, gitu loh. Nah,
tadi bedanya apa? Bedanya dulu itu sedikit dipaksa, ini secara alami udah 24 tahun kita, 25 tahun nih kita reformasi, harusnya sudah mulai terseleksi. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi kembali soal tertutup dan terbuka, apa keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Sebenarnya begini, kalau tadi disebutkan, alasannya kan pertama tadi soal akan melemahkan proses pelembagaan partai politik. Iya, kaderisasi kata ya, termasuk salah satu kaderisasi. Sebetulnya ya, kalau kita ingin memperkuat pelembagaan partai politik, itu nggak selesai dengan kita hanya merubah sistem proporsional terbuka dengan tertutup, gitu ya. Apalagi kalau dibicarakan tentang soal transaksi, political transaksional, gitu. Selama ini yang dikritik itu yang terjadi antara masyarakat dengan orang-orang partai. Tapi kalau memang penataan kelembagaan partai politiknya belum settle, belum kuat, ya political transaksional itu terjadi di dalam. Sangat mungkin terjadi oligarki di dalam partai, ya kan? Yang tadinya bayar ke rakyat mungkin bisa jadi bayar ke partai kalau mau pakai nomor 1, nomor 2 gitu. Jadi tinggal mindahkan aja. Kalau tidak pelembagaan partai politiknya diperkuat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau memperkuat pelembagaan partai politik, ya dengan penguatan sistem politik terhadap partai politik, kita harus merubah undang-undang partai politik. Ya, kita harus memasukkan di situ bahwa misalnya partai politik wajib melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi. Yang kedua misalnya karena memang partai politik ini adalah instrumen negara, maka negara harus tanggung jawab, ya, memberikan pembiayaan dan segala macam. Gitu. Itu contoh-contoh. Nah, sehingga kalau misalnya dana publik masuk ke partai, ya, kemudian dia akan mau tidak mau, suka tidak mau, harus melakukan manajemen publik, ya, harus melibatkan akuntan publik, sehingga dia dalam melakukan proses manajemen partai harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Jadi harus lebih profesional segala macam. Nah, itu yang harus kita lakukan. Saya tangkap kalau seandainya unsur-unsur itu terpenuhi, Bang Doli sebenarnya sepakat dengan unsur tertutup. Gitu. Nah, begini, bukan. Jadi gini, tertutup atau tidak tertutup, atau tertutup atau terbuka, sebenarnya kita perlu panjang mendiskusikannya, gitu loh, ya. Kita boleh mengevaluasi. Misalnya selama 25 tahun reformasi ini, boleh nggak kita mengevaluasi sistem pemilu kita? Boleh, gitu. Nah, ruang mengevaluasinya itu melalui apa? Dengan merubah undang-undang. Yang undang-undang itu isinya bukan hanya sekedar sistem proporsional, bukan hanya sekedar sistem pemilu saja. Tadi banyak variabelnya tadi saya katakan tadi itu baru 5. Belum lagi misalnya soal apakah kita harus menggunakan sistem digitalisasi atau elektronisasi, e-voting misalnya, e-counting misalnya, ya, e-election dan macam-macam itu, ya. Nah, jadi banyak variabelnya. Nah, kalau kita mau melakukan itu, ya kita harus duduk, waktunya agak panjang, harus ada kajian mendalam, dan waktunya nggak sekarang. Ya, artinya saya tangkap persoalan timing aja kalau gitu. Golkar kalau ini dibahas sekarang, tahapan pemilu sudah berlangsung, ini akan mengganggu proses pemilu jadi tidak kondusif. Yang saya tanya tadi secara substansi, karena jelas di media itu Golkar memberikan landasan 8 partai. Pertama yang seperti Bang Doli bilang ini secara historis ada pengkritisan, reformasi, masyarakat dikekang, kemudian sekarang sudah mendapatkan haknya secara penuh, dan kalau ini dikembalikan lagi, ini setback ke belakang, itu kan substansi udah kan? Kemudian yang kedua, soal yang lain-lain itu kan detail. Intinya kalau mau mengkerucut yang kita baca dari orang-orang yang melakukan penolakan proporsional tertutup secara substansi itu secara teknis tadi, substansinya mereka ingin kembali katanya ke Undang-Undang Dasar 45 dengan tafsir mereka. Artinya Undang-Undang Dasar 45 ini karena ini sudah lama juga. Pemilihan presiden ini kan PDIP kan udah lama menggaungkan ini, Bang. Mulai dari pemilihan presiden harus MPR, pemilihan gubernur dan wali kota harus DPR, seperti yang lama di undang-undang. Masuk proporsional terbuka juga dikritisi, tertutup. Sebenarnya
saya sebagai host nggak boleh berpihak, tapi nggak apa-apa ini ya. Karena problem mengkritisi tentang proporsional tertutup, peran partai, karena sebenarnya ini kan kalau yang sebagian kalau kita diskusi dengan para aktivis, para apa ini kan memang kepentingan oligarki dengan kepentingan rakyat. Rakyat kebetulan saat ini diwakili oleh Golkar, kan seperti itu maksud saya. Jadi pertanyaannya misalnya kalau ke substansi itu, isu tentang kembali ke Undang-Undang Dasar itu Dasar 45 dengan yang saya baca, yang saya jelaskan tadi, gimana Golkar menyikapinya? Apakah memang selama ini kita telah mengamandemen ini salah atau gimana ini? Nah, jadi kan begini, akhirnya kan beberapa kalangan yang dulu mengkritik Orde Baru, ya kan, ini kan mau balik lagi semuanya. Sementara yang Orde Baru udah maju. Seperti yang tadi itu kan, gitu loh. Nah, jadi artinya bahwa kita baru melihat sekarang, ya, baru terbuka mata bahwa sebetulnya kita nggak boleh menjudge seseorang atau sekelompok orang atau menjudge apa saja, ya kan, tanpa melihat dari sisi yang lain. Artinya, oke, mungkin ada satu sisi yang negatif, tapi pasti ada yang positif. Nah, kita kan selama ini kan nggak begitu. Pokoknya Orde Baru itu jelek, gitu loh. Maka apa yang dibuat Orde Baru nggak boleh lagi diulangin. Nah, faktanya sekarang balik lagi tuh. Ada beberapa yang dilakukan atau diputuskan oleh pemerintahan baru, ternyata sekarang ingin diperjuangkan kembali, kan kira-kira begitu. Nah, tapi kan begini, kita kan nggak boleh melihat sesimpel itu. Jangan kita ulangin lagi. Pokoknya dulu jelek, terus nggak boleh. Nah, sekarang kita bilang gitu juga, loh ini nggak bagus, kita ini. Nah, kita duduk dulu, kita kaji dulu kelebihannya apa, ini kelemahannya apa. Jadi harus ada kajian yang mendalam dulu. Hasil kajian sementara Golkar. Nah, positioning Golkar, sistem pemilu sekarang ini. Positioning Golkar itu adalah bahwa kami dari dulu sebetulnya ingin mengevaluasi sistem pemilu ini, ya kan? Ya, termasuk tadi misalnya orang kan mengkritik, wah ini money politik berkembang gara-gara pemilihan contohnya kepala daerah itu langsung. Kalau gitu kita balikin ke DPR lagi aja. Nah, iya betul. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah ada jaminan ketika kita balikin ke DPR, politik pilkada itu tidak lebih mahal atau lebih murah? Belum tentu. Betul. Ya kan? Kalau misalnya nih tadi contoh, kalau proses pelembagaan partai politik belum kuat, belum settle, ya kan? Yang tadinya bayar ke rakyat, mungkin bayarnya ke partai politik untuk jadi calon. Kan bisa begitu contohnya, ya. Walaupun belum tentu sebetulnya benar gitu. Nah, tapi makanya positioning Golkar itu adalah, ayo kalau kita mau mengkaji undang atau sistem pemilu kita ini, kita duduk dulu. Kalau kita mau merubah sistem pemilu, kita duduk dulu, kita kaji sama-sama apa dulu dari dulu tuh mana yang baik, mana yang tidak, dan segala macam gitu ya. Dari pertemuan yang digalang oleh Pak Erlangga Hartarto, Ketum Golkar, 8 partai dan juga yang diinisiasi sama Bang Doli, itu ada kesepakatan. Artinya bukan hanya persoalan timing, tetapi ada substansi, ada 5 poin itu saya baca. Keputusan yang dihasilkan dalam menyikapi proporsional terbuka ini, kenapa harus dipertahankan, itu gimana? Iya, tadi kalau jadi gini, kita harus lihat positioning sekarang dengan jangka panjang. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa kita memerlukan waktu untuk melakukan kajian, itu tidak tepat sekarang. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk tahapan pemilu, ya kan? Itu yang sering saya ilustrasikan. Ibaratnya kita kan baru selesai nonton Piala Dunia sepak bola. Kalau kita ibaratkan main bola, sejak tanggal 14 Juni 2022 kemarin, ini kita sudah di lapangan, sudah kick off. Kan undang-undang mengatakan pemilu itu tahapannya 20 bulan. 14 Februari ditarik mundur 20 bulan, itu 14 Juni. Nah, jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang udah di lapangan nih. Lagi main bola nih sekarang nih. Dengan aturan yang ada.
Nah, tiba-tiba ada orang yang mengajukan, aturan ini kita rubah yuk. Lagi orang main bola nih. Hands-nya jangan di tangan, di kaki aja. Gitu. Hands-nya jangan di tangan. Dengkul aja. Maksudnya kalau misalnya bola kena dengkul berarti hands. free kick. Kan kacau. Betul. Offside ditiadakan misalnya. Terus misalnya penonton, kalau misalnya ada yang cedera, ya penonton boleh ikut turun main. Kan kacau. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau merubah aturan ini, ya, mau merubah aturan main itu sebelum permainan dimulai atau nanti sesudahnya kita evaluasi. Ini sudah pernah beberapa kali, barusan terjadi putusan pengadilan yang memutuskan menetapkan pemilu ditunda. Ya terlepas dari aspek hukumnya ini mengikat atau tidak, tiba-tiba diputuskan pemilu tertutup oleh MK. Tuntutan atau gugatan dari pemohon itu diterima oleh MK. Bagaimana langkah Golkar atau koalisi 8 partai? Saya nggak mau mengandai-andai. Tapi kalaupun mau andai-andai, saya mau mengandai-andaikan MK itu putusannya terbuka. Karena apa? Pertama, saya kira hakim-hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi itu melihat perkembangan. Satu, Mahkamah Konstitusi itu sudah pernah memutuskan tahun 2008 itu bahwa pemilu kita ini adalah pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Jadi harusnya linear. Keputusan mereka itu konsisten. Harusnya. Konsisten. Nah, sama juga tahun 2015 ada kelompok yang mengajukan judicial review juga untuk minta tertutup, ditolak MK juga. 2015 gitu. Nah, yang ketiga, ya ini kalau dilihat dari perwakilan representasi politik, ini 8-1 gitu. 8 partai politik menginginkan tentang sistem proporsional terbuka. Kemudian pemerintah yang juga sebagai pembuat undang-undang, ya, diminta penjelasannya ke MK, itu mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu masih relevan. Pasal 168 ayat 2 itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi MK ini kan otonom, mandiri putusannya. Iya. Jadi dan legislatif atau 8 partai ini bagaimana keterlibatan mereka dalam mempengaruhi putusan hakim? Apa jalan gitu? Apakah bisa masuk dalam sebagai setiap putusan hukum itu kan biasanya berlatar belakang 3 hal. Ya, satu berdasarkan aspek filosofis, yang kedua aspek yuridis, gitu. Yang ketiga aspek sosiologis. Gitu. Ini kan yang menjadi pertimbangan putusan hukum. Harusnya. Iya, kita kan bicara idealnya nih. Barusan terjadi itu di depan. Makanya kita aneh. Makanya aneh. Putusan pengadilan baru memutuskan bahwasanya pemilu agar ditunda dan bertentangan dengan undang-undang. Makanya itu aneh. Ini yang kita pertanyakan. Ini hakim yang memutuskan di PN ini punya agenda apa? Iya. Gitu loh ya. Hakim di tingkat pengadilan negeri memutuskan penundaan pemilu yang bukan ranahnya dan bukan kewenangannya. Dan gitu. Abang yakin MK tidak punya agenda apa-apa ini? Ya, saya yakin dan berharap Mahkamah Konstitusi tetap independen melihat realitas masyarakat tentang pertumbuhan demokrasi di negara kita, gitu ya. Yang salah satunya ya demokrasi ini kan menghasilkan adanya Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ya, artinya mereka paham juga bahwa masyarakat menikmati loh selama ini kedaulatan mereka itu dengan memilih dengan sistem proporsional terbuka. Nah, saya yakin mereka masih punya hati nurani, ya, melihat perkembangan ini. Oke, terakhir ini Bang, udah hampir setengah jam ini bicara dengan Abang tentang pro dan kontra sistem pemilu tertutup atau terbuka. Sebenarnya ini 8 lawan 1, kalau representatif demokrasi dihitung dari jumlah suara, jumlah kursi, ini sebenarnya 90% rakyat Indonesia melawan 10%, walaupun tidak seperti itu ya, tapi kira-kira gitulah tafsiran demokrasinya. Apa himbauan Abang kepada stakeholder politik lah dalam menyikapi pro dan kontra dikaitkan dengan stabilitas politik, tahapan pemilu dan semua, misalnya ke MK, terus kemudian ke partai politik, ke masyarakat, dan ke tokoh-tokoh masyarakat.
Ya, pertama tadi MK ya, seperti saya katakan, kita berharap MK itu ya tetap independen, kemudian konsisten dengan keputusannya, dan kemudian keputusan yang pernah mereka ambil itu sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat kita, baik itu melalui partai politik maupun masyarakat umum yang merasakan selama ini mereka terlibat langsung. Satu, yang kedua, ya kita berharap partai politik ini ya sekarang kan semuanya sudah masuk tahapan pemilu, ya semuanya sudah dapat nomor punggung, ya kan. Ada 18 partai politik yang jadi peserta pemilu, udah dikasih nomor masing-masing gitu ya. Ya sekarang tinggal berlomba-lomba menyampaikan visi misi program, meyakinkan masyarakat untuk bagaimana supaya masyarakat percaya dengan partai politik kita masing-masing. Gitu loh. Nah, kalau energi kita sekarang kita bagi dua lagi, ya kan, meyakinkan, tapi juga kita masih ngutak-ngatik peraturan dan segala macam gitu kan. Nah ini kan nanti bisa mengundang ketidakpastian, ya, mengundang ketidakpastian. Pada akhirnya orang distrust dengan pemilu. Mau kapanpun dibuat pemilunya, nanti orang distrust. Loh ini gimana? Kita nih mau udah main kok peraturannya berubah-berubah gitu. Padahal pemerintah ini butuh legitimasi. Iya kan? Okay. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat. Ya menurut saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini kita sudah dalam masa tahapan pemilu. Ya. Sudah berapa tahapan dari 19 tahapan yang dibuat oleh KPU itu, udah sekian tahapan yang udah berjalan dan sudah mulai melibatkan publik. Publik udah tahu partai politik yang akan peserta pemilu berapa. Publik sekarang sudah terlibat di dalam pencarian dukungan untuk calon anggota DPD RI. Mereka udah diminta loh KTP-nya macam-macam gitu. Sedang mengkaji kinerja partai dan calegnya ya. Nah, terus sekarang mereka juga sedang dicocok dan teliti. Mereka ini punya hak pilih, siapa saja yang punya hak pilih dan di mana mereka akan memilih. Ini udah mulai nih. KPU sudah mengecek si A memang betul tinggal di sana, umur berapa, mereka udah mulai, jadi udah ribut. Nah jadi ikuti saja, jalanin saja, ya kan. Nah mudah-mudahan keputusan-keputusan diambil itu tidak menginterrupt ya persiapan yang dijalanin ini, gitu. Ini tadi saya katakan termasuk soal putusan PN ini kan mereka seolah-olah mengabaikan gitu, ya kan, situasi di ruangan mereka. Mereka nggak lihat, tiba-tiba enak aja memutusin pemilu ditunda gitu, yang itu bukan kewenangannya mereka gitu. Nah jadi ini yang nggak boleh terjadi. Masyarakat jangan sampai mereka merasa gara-gara kita semua ini punya kepentingan ribut-ribut sama di elit politik ya, mereka akhirnya merasa tidak ada kepastian, kemudian tidak ada kenyamanan, muncul distrust. Ah ini bahaya menurut saya. Terima kasih Pak. Gitu. Sama-sama. Menarik tadi, dan ada sebenarnya saya kepingin membahas tentang nanti, tapi di lain sesi ke Bang Doli ini menyangkut putusan pengadilan yang menunda pemilu. Iya. Bikin resah Bang Doli selaku Ketua Komisi 2, kayak itu ranah Abang ya? Iya, itu di di Komisi 2. Komisi 2 itu kan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Jadi semua urusan politik, urusan dalam negeri segala macam itu ada di. Oke Bang, teringatnya Bang, dapil mana Bang? Saya di Sumatera Utara 3. Sumatera Utara 3 itu terdiri dari 10 kabupaten kota. Itu Asahan, Tanjung Balai, Batubara. Nah ini kampung saya ini. Kemudian turun ke Simalungun, Siantar, ke Dairi, ke Pakpak Barat, Karo, Binjai, dan Langkat. Jadi ada 10 kabupaten kota. Terima kasih Abang Da dan pemirsa. Itu tadi sudah disebut oleh Bang Doli dapil beliau. Mudah-mudahan kita dukung agar tokoh Sumatera Utara, tokoh muda, anak Medan asli bisa menjadi pimpinan di Jakarta. Beliau ini sekarang adalah Wakil Ketua Umum Golkar. Ya. Jadi setingkat lagi jadi Ketum Golkar, kita doakan. Amin. Mengikut
seperti karir Pak Akbar Tanjung habis ketua Golkar jadi ketua DPR. Amin. Dan kita dorong ke depan adalah salah satu wakil dari Sumatera untuk RI 1, RI 2 seperti yang dulu. Terima kasih sekali lagi Bang Da, pemirsa, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.